banyak banget loh sekolah-sekolah itu yang salah paham terhadap literasi. Dikiranya literasi itu soal baca sama tulis. Perkenalkan, saya Lenang Manggala, saya founder Gerakan Menulis Buku Indonesia. Saya adalah anak yang dulu waktu SMP dan SMA dapat panggilan orang tua 4 kali. Dari situ saya merasa setelah kemudian saya kuliah di jurusan pendidikan, ada sesuatu yang harus saya benerin di bidang pendidikan di Indonesia. Karena saya tidak ingin hari-hari di mana saya merasa tidak berguna itu terjadi pada anak-anak Indonesia. GMB adalah tongkatnya Nabi Musa versi saya, atau betis kekarnya Ronaldo dalam versi saya. Jadi GMB itu sebenarnya cuma alat bagi saya untuk memastikan anak-anak Indonesia itu punya kesempatan untuk berkarya. Mereka tahu bagaimana harus berkarya dan mereka paham tentang pentingnya berkarya. Jadi di GMB Indonesia kita ngajak semua murid mulai dari PAUD sampai mahasiswa dan juga guru dan juga dosen untuk mereka itu berkarya apapun. Salah satunya adalah nulis buku. Jadi di GMB itu siapapun yang berkarya kita terbitkan jadi bukunya. Karena saya ngerasa bahwa pada akhirnya orang menemukan dirinya itu ketika mereka berkarya. Nah, masalahnya di Indonesia nggak banyak tempat yang mengapresiasi karyanya mereka. GMB hadir untuk itu aja pada poinnya. Nah, sisanya adalah gimana kita nyelenggarain kegiatan supaya anak-anak itu seneng dengan kegiatan nulis, terus bagaimana kita hadirin tokoh-tokoh mulai dari artis sampai Pak Menteri untuk ngasih support ke mereka. Nah, kita pun juga pengen ngebuktiin bahwa untuk bergerak di bidang literasi itu nggak selalu kaitannya kayak gembel gitu loh. Jadi selama ini kan orang yang bergerak di bidang sastra itu kesannya pasti nanti kelonang lantung, pasti nanti rambutnya harus gondrong dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu. Makanya misalnya kayak contoh lewat program Sekarya, kita mau kolaborasi dengan kafe-kafe, dengan tempat-tempat wisata, gimana orang itu bisa nerbitin buku, baca buku, ya dimanapun, kapanpun. Terus dengan GSMB itu program Gerakan Sekolah Menulis Buku, kita ngebantu contohnya di tahun ini ada 60.000 siswa lebih di Indonesia. Mereka nerbitin buku mulai dari puisi, cerpen, artikel, dan yang lainnya. Nah, nggak berhenti di situ juga. GMB ada satu program namanya GMB Talent, yakni dimana para penulis itu kita berikan lapangan pekerjaan. Jadi nggak lucu dong kalau mereka cuma nulis-nulis aja tapi secara finansial mereka nggak terdukung. Kita setiap penjualan bukunya juga kita kasih royalti gitu. Nah, konsepnya GMB itu juga pakai sharing ekonomi. Jadi contohnya di tahun kemarin waktu kita nyelenggarain program itu, kita berhasil ningkatin kurang lebih sekitar 500-an guru di Indonesia, dan kita ngebagiin sharing ekonomi itu hingga 400 juta kayak gitu sih. Jadi biar literasi itu enggak ya yang serba susah kayak gitu lah. Jadi di awalnya GMB itu kayak gini sih. Lucunya sebenarnya kan banyak orang tua ataupun teman-teman kita atau bahkan guru-guru kita atau bahkan pemerintah kita yang menyuruh kita untuk berkarya. Nah, masalahnya berkarya misalnya di nulis buku itu kan udah masuk ke industri, di mana industri itu ya yang laku, yang terkenal, yang bisa diterbitin. Nah, gimana anak-anak bisa berkarya dari kecil kalau ya tentu aja SD mereka nggak bisa nulis puisi yang sangat bagus kan. Dan kita kan nggak cuma cari soal satu orang terhebat, yang kita inginkan adalah semua orang punya kesempatan berkarya. Nah, makanya di GMB itu semua tulisan sejelek apapun, yang penting tidak plagiasi ya akan kita terbitkan. Perkara jelek kan kita ada pelatihan. Yang kedua, kita bisa kasih saran-saran bahwa tulisannya itu baiknya seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Dan pada akhirnya toh kita punya tim editor yang bikin tulisan itu jadi lebih baik, jadi lebih layak. Tapi pada akhirnya kami juga percaya bahwa
nggak ada karya yang benar-benar bagus, nggak ada karya yang benar-benar jelek. Itu soal perspektif, soal tafsir. Ya udah, biarin ide-ide anak-anak yang orisinil itu kita terbitkan jadi buku. Nah, selanjutnya gini sih, jarang banget anak-anak itu jadi sosok penting dalam kehidupan kita saat ini. Iya, saya paham meskipun anak-anak itu belum bekerja, belum mikirin kebutuhan keluarga, ya bukan berarti mereka itu nggak masuk hitungan kita. Saya percaya bahwa semua anak, ceritanya, gagasannya itu layak untuk didengar dan diperdengarkan pada dunia. GMB ada untuk itu, dan waktu itu kita jalani di lingkup yang kecil, yakni di kampus saya sendiri, di jurusan saya sendiri. Lalu saya coba ke anak-anak sekolah. Pertama kali waktu saya coba di satu sekolah saja, dan waktu itu diterima dengan baik. Kemudian kami tingkatkan jadi kegiatan sekabupaten. Setelah itu kami tingkatkan sekaresidenan, kemudian ditingkatkan lagi menjadi seprovinsi, dan saat ini sudah nasional dan di beberapa negara yang juga menggunakan program GMB Indonesia. GMB Indonesia secara nama berdirinya tahun 2016, tetapi secara gagasan itu udah berdiri dari tahun 2014 atau 2013. Jadi dulu namanya Komunitas Sastra Masihan. Nah, terus kemudian berubah jadi GMB Indonesia setelah komunitas saya itu mati karena nggak punya dana. Karena waktu itu sebagai komunitas kampus ya kita ngandelin uang sponsor, ngandelin uang kampus, yang kita tahu sendiri lah itu tuh susah banget ya itulah. Apalagi kita bergerak di bidang buku. Di Indonesia ini jual cimeng lebih mudah daripada jual buku gitu loh. Nah, jadi makanya saya nggak mau nyerah nih, karena dulu itu pernah komunitas saya itu anggotanya 100 orang, terus lalu hilang karena saya nggak bisa jalanin program karena nggak punya uang. Saya belajar tentang bisnis, tentang social movement, kemudian saya ketemu namanya social entrepreneurship, jadilah si GMB Indonesia ini. Nah, GMB Indonesia ini berdirinya bisa dihitung sejak tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 ini ada beberapa hal yang cukup sulit. Apa ya, yang sebenarnya yang paling sulit itu mungkin satu, ketipu misalnya. Kita pernah ketipu dana cukup besar, hampir 400 juta, dan padahal uang itu harusnya yang kita gunain untuk nerbitin bukunya anak-anak, untuk ngasih buku-buku pesanan sekolah-sekolah kayak gitu loh. Tapi sebenarnya juga bukan itu yang paling berat bagi saya. Sebenarnya yang paling berat bagi saya adalah bagaimana ketika merintis GMB ini, saya punya tim yang baik, sedang berproses, tetapi orang tua mereka nggak setuju karena ya biasa, disuruh kerja yang jelas, disuruh daftar PNS. Akhirnya ketika tim udah mau jadi, ganti lagi, tim mau jadi ganti lagi. Itu sih yang sebenarnya paling berat, dan kadang-kadang itu mengganggu pikiran saya, apakah kita bisa nggak ya untuk mencapai tujuan, karena visinya cukup agresif untuk bisa jadi epicentrum literasi di Indonesia. Nah, itu pun saya lakukan pada diri saya. Jadi waktu itu saya lulus kuliah itu sebenarnya kan tahun 2015, tetapi ijazah itu saya ambil tahun 2017 karena saya takut nanti kalau saya punya ijazah GMB lagi hancur lebur, daftar lah PNS kayak gitu. Jadi ya ini soal komitmen sih. Itu sih yang paling berat. Sejauh ini kurang lebih selama 4 tahunan GMB ada ini, kurang lebih ada 200.000 akademisi mulai dari PAUD sampai guru besar yang udah manfaatin programnya GMB. Jadi ada 200.000 akademisi itu, dan kita nerbitin kurang lebih sekitar 2.300-an judul buku. Nah, rata-rata yang paling memanfaatkan program kami adalah tentu anak-anak sekolah. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, di GSMB yang tahun ini ada 60.000 siswa. Sisanya adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas. Oh iya, di GMB itu kan ada program donasi buku. Nah, di donasi buku ini awalnya dulu kita salurin langsung, kita kirim ke TPM, tapi kemudian kita nyadari bahwa
ya udah buku itu dikirim gitu aja, kurang bisa dimanfaatkan. Akhirnya mulai sekarang kita kerjasama sama anak-anak KKN, anak-anak Indonesia Mengajar, SMT3T buat jadi program di sana. Nah terus untuk misalnya teman-teman pengen gabung dengan KMB Indonesia ini cukup gampang sebenarnya. Jadi pertama boleh berkunjung ke www.kmb-indonesia.com. Di situ kita ada penjelasan beberapa program yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, kayak contohnya misal Festival Literasi Nasional itu buat kegiatan datengin seminar dan lain sebagainya. Ada Akademi KMB Indonesia, yakni kalau mau belajar soal nulis, belajar caranya nerbitin buku, sama sastrawan yang kita pilih buat ngajarin teman-teman. Terus kalau misalnya teman ada yang pengen nerbitin buku secara langsung, ada nama programnya Adi Acarya Award. Jadi kayak Adi Acarya Award itu kamu punya naskah, daftarin program itu, kita terbitin. Nah, nerbitinnya itu gratis. Jadi kita kasih layout, edit, cover, nomor ISBN, piagam, sertifikat itu gratis semuanya. Nanti teman-teman cuma cukup membayar biaya cetaknya. Kalau pesan satu ya udah ganti aja 40 ribuan loh paling kayak gitu. Nah, selain itu kita lagi proses kerjasama dengan beberapa kafe-kafe. Harapannya KMB ini bisa ada di banyak kota, jadi teman-teman kalau mau nulis, mau nerbitin buku itu bisa di kafe-kafe, itu sih. Terus mungkin yang akan baru ini sedang proses adalah KMB Talent. Jadi siapapun teman-teman, kalau punya kemampuan kreatif yang bisa diperjualbelikan. Jadi KMB akan mempertemukan kalian, misalnya bisa ngedit video, bisa ngedit tulisan, bisa bikin ilustrasi, bisa bikin cover buku, bisa nerjemahin atau apapun. Nah nanti daftar di KMB Talent, nanti akan kita pilih untuk digunakan kebutuhan di KMB atau kalau nggak kemitraan ke KMB. Itu terus dari perjalanan 4 tahun ini, alhamdulillah KMB ada di 31 provinsi. Mitranya ada kurang lebih 1.570-an instansi dan komunitas. Terus cakupannya tentu paling besar di Jawa, ada beberapa negara cuma ada di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, sama Australia. Jadi kalau kegiatan saya sehari-hari yang pasti ya di kantornya KMB, kerja bareng sama teman-teman, jadi garap konsep, garap project, terus juga ketemu sama guru, ketemu sama dosen, ketemu sama anak-anak kayak gitulah. Tapi biasanya yang lebih sering adalah saya datang ke sekolah atau ke MKMP atau ke dinas buat ngobrolin tentang gimana kita bisa bareng-bareng ngembangin literasi di suatu daerah. Contohnya kemarin saya ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara, kita mau bikin festival literasi digital di sana. Jadi kita mau ajak anak-anak di sana itu selain nulis dan nerbitin buku, kita juga ngasih pembelajaran via digital. Jadi nanti belajarnya via aplikasi DigiLab yang sedang kami bangun saat ini. Terus sisanya sih paling lebih sering ketemu kayak guru-guru buat ngasih tahu tentang gerakan literasi sekolah itu kayak apa sih, gimana sih ngembangin minat baca, karena kan banyak banget loh sekolah-sekolah itu yang salah paham terhadap literasi. Dikiranya literasi itu soal baca sama tulis. Jadi padahal nggak cuma itu. Literasi itu singkatnya adalah alat buat kita belajar. Makanya ada literasi numerik, ada literasi saintifik, kewarganegaraan dan kebudayaan dan lain sebagainya. Itu alat kita buat belajar. Makanya ketika Menteri Pendidikan yang sekarang bahwa literasi itu penting, ya iya, dari dulu negara-negara maju punya literasi yang bagus. Jadi ya nggak heran kenapa misalnya akun dagelan atau akun-akun yang artis-artis yang padahal kita cuma posting foto itu followernya banyak, karena anak-anak nggak tahu mana yang seharusnya mereka baca, mana yang seharusnya nggak perlu dibaca kayak gitu loh, atau dibaca sesekali aja. Nah misalnya contoh, misalnya nih kayak Tis Tokoh ini kan media yang bagus. Jadi gimana anak-anak itu tahu bahwa ini tuh media bagus dan layak untuk diikuti. Ini ada artis yang dia itu cuma foto, kelihatan dadanya, terus ngapain? Kamu terinspirasi dari mana? Kecuali kamu mengutungi dirimu bahwa ya punya saya nggak sebesar itu. Nah sisanya kerjaan saya adalah buat ngemastiin orang-orang bahwa ketika GMB ada atau saya datang,
saya itu nggak pernah punya cita-cita ngebikin semuanya orang itu nulis gitu loh, apalagi jadi penulis, sama sekali enggak. Nanti kalau semua orang jadi penulis, yang beli buku saya siapa? Nah, jadi tujuan saya adalah anak-anak itu mau berkarya, dan yang paling mudah menurut saya adalah nulis. Karena apa? Karena kamu bisa nulis kapanpun, dimanapun. Kamu mau nulis hari ini, besok, minggu depan bisa. Kamu mau nulis di tempat kerja, di sekolah, di WC, bisa. Sambil jalan pun ya bisa. Nah, karena kamu udah berkarya, nanti kamu nemuin dirimu sendiri. Karena sama, saya dulu tuh ngiranya, saya itu dilahirkan untuk jadi pemain sepak bola. Tahu kan waktu SD, SMP kita tuh selalu punya cita-cita jadi pemain sepak bola. Tapi setelah saya nulis, kemudian saya buntu, saya mulai baca. Salah satu buku yang mengubah hidup saya adalah bukunya Panji dan Suhoki. Lalu saya tahu saya bagusnya itu di nulis. Nah, setelah nulis saya baca-baca lagi, ternyata enggak. Saya bagusnya di social entrepreneurship. Dan inilah yang saya rasa saya mati kapanpun saya nggak akan kecewa karena saya berada di tempat yang tepat. Saya pingin anak-anak ini bisa kayak gitu. Dia tahu hidupnya mau kemana, dia tahu tujuan penciptaannya. Nah, kalau ditanya karya, misalnya konteksnya buku, ada beberapa buku. Kalau buku bersama kurang lebih ada 50-an. Kalau buku saya tunggal ada cerita pendek, ada puisi, cerita pendeknya Negara 100 Kata, terus puisi ada Pertempuran. Tapi ini yang baru. Yang baru ada buku judulnya Dialog Dalam Diri. Itu isinya tentang catatan-catatan saya selama kurang lebih 26 tahun dikasih kesempatan hidup. Mana yang terpenting itu saya tulis jadi catatan kecil yang saya pengen anak-anak muda di Indonesia itu baca, guru-guru juga baca, biar guru-guru itu tahu apa yang seharusnya anak-anak muda itu rasakan atau yang penting bagi anak-anak muda. Itu sih. Tapi kalau sekarang sisanya ya karya-karya saya berbentuk ya KMB ini, yakni kegiatan saya, proyek yang saya kembangkan dengan dinas pendidikan, gimana yang dulu anak-anaknya itu disuruh baca aja susah, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan semua anak SD SMP di sana itu udah punya buku semuanya. Terus selanjutnya aplikasi, jadi aplikasi di Cilet itu kita lagi ngembangin pembelajaran tapi nggak berbasis digital, tetapi nggak berbasis kita nonton video itu enggak, tapi basisnya chat. Karena kita tahu nih sebenarnya lucu. Ada yang bilang kan orang Indonesia itu nggak suka nulis, nggak suka baca, padahal tiap hari mereka itu baca nulis tapi di WhatsApp. Nah, kita buat kayak WhatsApp, tapi di situ isinya pembelajaran, bisa konsultasi psikologi karena kita kerjasama dengan psikolog. Terus di sana ada artificial intelligence-nya, di mana kita bisa ngambil indeks kebahagiaan, kemudian ngambil uji kompetensi, dan juga ngelakuin proyek sosial bersama kayak gitu sih. Terus mungkin beberapa hal yang lainnya adalah pernah mewakilin Indonesia di ajang social entrepreneurship se-Asia Tenggara, sama yang kemarin itu dipanggil ke Istana Presiden buat diskusi dengan KSP terkait pengembangan literasi, dan kegiatannya diadain di Bandung. Goal saya dengan KMB Indonesia ini, satu, kita bisa menjadi alat bagi seluruh anak-anak Indonesia dan juga guru-guru untuk mengetahui siapa dirinya dan bagaimana dia menjalani hidupnya. KMB dengan program nulisnya, dengan program pembelajaran literasinya, kemudian kelas-kelas karakter dan kelas-kelas talentanya, pengen anak-anak itu sejak sedini mungkin tahu dia itu harus kemana, dia itu senangnya apa. Jangan sampai anak-anak kita itu jadi robot atau bahkan jadi anak-anak yang putus asa sampai mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak penting. Ada beberapa kenakalan yang penting dilakukan. Jadi lahirlah anak-anak yang suka berkarya, karena anak-anak yang berkarya adalah anak-anak yang memberikan kontribusi, anak-anak yang peduli, dan dari situlah bangsa ini bisa dibangun. Nah, menurutku definisi sukses adalah ya dimana saya mengerjakan tugas saya di dunia, ya apapun itu. Kalau versi saya, Tuhan menciptain saya dengan pemahaman yang seperti ini, dengan fisik yang seperti ini, dengan kenalan-kenalan seperti ini, dengan resource yang saya miliki saat ini.
ya untuk ngembangin pendidikan, dan saya nggak boleh mati sebelum tugas saya selesai. Dan tugas saya adalah semua minimal satu anak di suatu rumah itu mereka punya mimpi yang besar dan dia berjuang untuk mewujudkannya. Berhasil atau enggak itu urusan lain, tapi mereka punya keyakinan bahwa mimpi mereka layak untuk diperjuangkan.